Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan mencoba atau akan berusaha untuk mempresentasikan tentang VR atau virtual reality. Seperti yang kalian tahu, teknologi telah berubah, teknologi dari zaman ke zaman telah melakukan perubahan besar. Makanya saya akan mencoba untuk menampilkan presentasi yang telah saya buat. Baik, saya sudah mencoba untuk record-nya. Saya di sini mencoba untuk sedikit mengenalkan apa sih itu VR, itu VR atau lebih kita kenal dengan virtual reality. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasagita Najullah dengan NPM 2030404172. VR, pemilihan VR tergantung pada bidang aplikasi, penggunaan itu sendiri, perangkat input maupun output, tingkat imersif dan output grafis yang diperlukan oleh karena VR bertanggung jawab untuk menghitung dan menghasilkan model grafis, rendering, objek, pencahayaan, pemetaan, dan texturing, simulasi, dan sebagainya untuk ditampilkan secara real time. Selanjutnya, ini ada bentuk interaksi. Bentuk interaksi input yaitu pendeteksi gerakan real time ini digunakan untuk menangkap posisi pengguna dan gerakannya. Sehingga hal ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan dunia maya secara intuitif dengan melakukan gerakan alami. Outputnya itu dengan tampilan visual stereoskopik digunakan untuk menyajikan dunia maya dalam 3D. Yaitu ini untuk menampilkan visual agar ketika kita menggunakan VR, tampilan itu akan terasa lebih nyata atau bisa kita tahu yaitu 3D. Seperti ada di depan mata gitu. Stereoskopik juga dibagi menjadi dua, yaitu ada aktif dan pasif. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang perangkat input. Perangkat input adalah sarana bagi pengguna berinteraksi dalam dunia maya. Perangkat ini mengirim sinyal ke sistem tentang tindakan pengguna sehingga memberikan ke sistem memberikan reaksi yang tepat kembali kepada pengguna melalui perangkat output secara real time. Perangkat ini dapat diklasifikasi misalnya sebagai alat tracking, point input, biocontroller, dan perangkat suara. Alat tracking kadang disebut sebagai sebagai sensor posisi untuk membaca posisi pengguna. Contoh jenis sensornya seperti elektromagnetik, optik, dan sebagainya. Contoh alat point input adalah mouse 3D, joystick, pointer, dan lengan mekanik dengan display visual. Karena lengan mekanik itu lebih populer di kalangan high-end. Ada juga perangkat output. Perangkat output adalah alat yang menerima umpan balik dari VR dan menyajikan ke pengguna melalui alat output yang sesuai untuk merangsang indera. Beberapa klasifikasi alat output berdasarkan pada indera adalah grafis untuk menyajikan visual, yaitu seperti pemandangan atau sebuah game, audio untuk pendengaran untuk lebih merasakan feel dari seperti menginjak rumput, haptik atau perabahan atau gaya. Itu lebih ketika kita menyentuh benda di sebuah dunia VR akan lebih terasa nyatanya, lebih dapat feel-nya gitu. Terus ada juga ada 6 kategori tampilan visual yang memberikan tingkatan imersif berbeda, yakni display desktop, head-mount display, all-mount display, single screen display, surround screen display, dan volumetric display. Alat output yang juga populer dalam VR sebagai alat input adalah sarung tangan interaktif, speaker, earphone, dan kacamata 3D. Kenapa alat sarung tangan interaktif lebih populer digunakan? Karena ketika VR pertama tercipta,
malah alat sarung tangan lah yang awal keluar. Terima kasih untuk yang telah mendengarkan materi saya. Mohon maaf atas kekurangannya, dan saya juga ini hasil record ulang karena hasil suara sebelumnya entah kenapa tidak terekam. Terima kasih. Sampai jumpa.